رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, setelah pekan lalu kita sampaikan nawaqid yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya mulai ngiler, mulai tertarik, ya, mulai kesengsem dengan petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini berdampak kepada nawaqid yang kelima. Apa itu? Membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Islamofobia, alergi dengan syariat itu berawal daripada ngiler, ya, tertarik kepada ajaran di luar Islam. Maka kepada ajarannya sendiri dia mulai tidak respect, dia mulai tidak suka, apalagi ketika berhadapan, berlawanan dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, ini pembatal atau nawaqid yang kelima, ya. Qala Syekh, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bih. Barang siapa membenci sebagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tetap mengamalkannya, ya, kafara, bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, kita lihat beberapa dalil yang mendasari, yang melandasi nawaqid yang kelima ini. Kita ke Muhammad surah yang ke-47 ayat 8 dan 9. Nanti dilanjutkan ayat 27 dan 28. Kita ke ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Silakan. Dan orang-orang kafir maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menceritakan orang kafir. Menceritakan orang kafir. Kata Allah dalam ayat 8, walladzina kafaru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan orang-orang kafir, ya, dan orang-orang kafir, fata'sallahum, maka celaka untuk mereka, kecelakaan untuk mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah menghapus semua amalnya. Jadi apa yang diberikan Allah kepada orang kafir? Satu, kecelakaan. Dua, menghapus amal mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu disebabkan karena mereka membenci syariat yang diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi membenci sesuatu yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Ya syariat. Aturan-aturan Allah dia benci. Nah, maka fa'ahbata a'malahu, maka Allah batalkan, ya, Allah hapuskan amal mereka. Orang kafir membenci syariat itu wajar. Kalau mereka tidak membenci syariat, bukan orang kafir namanya. Setuju? Nah, ada yang bantah? Silakan tunjuk tangan. Saya ulang, mungkin ada yang ketiduran. Ketika orang kafir membenci syariat, itu wajar. Kalau mereka tidak membenci syariat, bukan orang kafir namanya. Ini ada yang mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi membenci syariat. Masihkah itu wajar? Ayo. Ataukah kurang ajar? Nah, orang kafir saja membenci syariat yang kita katakan wajar tadi, itu saja sudah diberi Allah kecelakaan. Allah hapus amalnya, termasuk amalan tauhidnya, ya, yang dibawa sejak lahir itu. Kita sudah belajar di muqaddimah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa tauhid, walaupun anak orang kafir membawa tauhid. Ya. Nah, Allah hapuskan itu lantaran mereka membenci syariat. Apatah lagi seorang muslim yang mengaku beriman membenci syariat. Nah, maka Allah berikan kecelakaan tentu melebihi orang kafir tadi. Allah hapuskan amalnya, termasuk amalan tauhidnya. Nah, maka inilah yang dikatakan nawaqidus syahadatain. Karena syahadatain itu termasuk amal. Dua kalimat syahadat itu termasuk amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terhapus ketika kita membenci syariat. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita belum bisa melaksanakan syariat, jangan pernah membenci. Terimalah terlebih dahulu, sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya. Kenapa orang bisa, saya tidak? Apa kekurangan saya? Ya, kita introspeksi diri. Ya. Seperti syariat yang paling ringan itu memelihara jenggot. Wafirul liha wahfus syawari. Peliharalah jenggot, potonglah kumis. Nah, sementara sebagian kaum muslimin dibalik, ya, peliharalah kumis, cukurlah jenggot. Itu yang terjadi.
Nah, kenapa? Berawal daripada kebencian terhadap jenggot. Berjenggot pula sekarang, kayak kambing saya lihat. Ya. Itu fenomena yang kita lihat. Mereka tidak sadar, mereka telah membenci syariat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ringan yang terjadi pada kalangan ikhwan membenci syariat berjenggot. Nah, di kalangan akhwat, ya, mohon maaf, di kalangan akhwat sedikit sekali akhwat yang selamat. Apa? Membenci syariat ta'addud, poligami. Poligami bagian dari syariat enggak? Saya tanya sekarang, poligami bagian dari syariat enggak? Kok ragu jawabannya? Poligami bagian dari syariat. Dalilnya apa? Fanqihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa rubah. Ini dalilnya. Nikahilah olehmu wanita yang kamu sukai, 2 atau 3 atau 4. Menunjukkan poligami adalah syariat. Tapi hukumnya wajib enggak? Hukumnya wajib enggak? Tidak. Kalau enggak berpoligami enggak berdosa. Nah, walaupun hukumnya tidak wajib, kita tidak melakukan poligami, tapi jangan benci terhadap syariat poligami. Ada orang berpoligami, kita memandang sebelah mata. Nggak tahu diri, nambah pula tuh istri. Ini yang nggak kuat. Ya, jadi nya itu bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau ada yang ta'addud, ada yang berpoligami, kita tinggal melihat perkembangannya. Kalau perkembangannya bagus, dia bisa membina 2 rumah tangga, kita tinggal acungkan jempol. Dan ini bisa menjadi qudwah, ya, menjadi contoh bagi kita. Sebaliknya, kalau ternyata hasilnya gagal, ya, kacau rumah tangganya setelah itu, ini menjadi pelajaran bagi kita dan ladang dakwah. Makanya Mas, sebelum ta'adud, terbiah istrinya dulu. Setelah istrinya menguasai ajaran Islam secara kafah, nah silahkan ta'adud. Tapi istrinya belum diterbiah, istrinya belum didakwahi, belum mengerti syariat Islam, udah ta'adud duluan, ya neraka di dalam rumah tangga. Jadi tinggal kita berikan nasihat menjadi ladang dakwah. Sekali lagi, jangan ta'adudnya yang dibenci, jangan poligaminya yang digenci, tapi personilnya lah yang perlu dinasihati, merupakan ladang dakwah bagi kita. Nah, ini hanya sekadar contoh bagian daripada syariat yang sekarang dibuli orang. Kalau ikhwan adalah syariat berjenggot, wanita syariat berpoligami, ya. Nah, ini kita perhatian, jangan pernah membenci syariat. Kita berlanjut masih di Muhammad, ya, surah 47. Kita loncat ke ayat 27 dan 28. Ayat 27. Fakaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. 28. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Silakan. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat mau mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu
karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ternyata ini serius. Ternyata ini tidak main-main. Ini juga berdampak ketika malaikat maut mencabut nyawa kita. Apa yang dilakukan malaikat maut? Malaikat maut mengeksekusi dengan cara apa? Menggampar wajah kita, menggampar punggung kita. Kita digampar teman sesama manusia, sakitnya minta ampun. Apalagi digampar malaikat. Udah pernah belum digampar malaikat? Jangan pingin coba. Walaupun malaikat itu makhluk halus, tidak kelihatan, bukan berarti gambarannya halus juga kali ya, kagak. Ya. Itu caranya malaikat mematikan kita, mengeksekusi kita dengan menggampar terlebih dahulu wajah dan punggungnya. Kenapa itu terjadi? Dzalika bi annahum, nah itu ayat 28. Ya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah, disebabkan mereka mengikuti yang dibenci Allah. Yang dibenci Allah mereka ikuti. Apa yang dibenci Allah? Yang paling jelas sekarang LGBT. Itu dibenci Allah, dilaknat Allah, dikutuk Allah. Betapa negeri Sodom, ya, umat Nabi Lut dijungkir balikkan oleh Allah. Ya, riwayat menceritakan negeri Sodom itu diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, lalu dibanting oleh Allah. Hancurlah negeri Sodom sehingga menjadi lautan, menjadi danau. Itu yang kita lihat di map, di peta Bahrul Mait, di perbatasan antara Jordan dengan Palestina. Itu namanya Bahrul Mait, artinya laut mati. Ketika saya SD dulu, saya kira cuma sekedar nama laut mati. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata memang tidak ada kehidupan di situ. Lumut-lumut tidak hidup, ikan-ikan tidak hidup, mati semua. Karena kentalnya zat racun. Ternyata itu peninggalan kaum pendosa. Dan ini juga ketika rombongan Rasulullah SAW sampai ke Bahrul Mait, lalu sahabat mengambil airnya untuk adonan roti. Airnya bersih seperti air biasa, diambil untuk adonan roti. Begitu Rasulullah tahu, Rasul menyuruh buang. Padahal Rasul sangat anti dengan mubazir. Tapi ternyata adonan roti itu disuruh buang oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah dibisikkan oleh malaikat Jibril karena air laut itu, air danau itu penuh racun. Penuh racun. Itu akibat daripada melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sampai di situ belum. Lalu kemudian Allah lempari mereka dengan sijil. Apa itu sijil? Sijil itu tanah yang sudah dibakar dalam api neraka. Tanah yang panas. Nah, kita ingat dulu ketika tentara bergajah di bawah pimpinan Raja Abraha juga dieksekusi oleh Allah dengan sijil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah utus burung ababil. Untuk apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, untuk melempari mereka dengan batu sijil, tanah yang terbakar dengan api neraka itu. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Itu pula yang mengeksekusi
kaum Sodom, umat Nabi Lut, hancur-hancurlah ketika itu. Nah, kalau kita kaitkan lagi apa yang terjadi di Kepulauan Hawaii setelah dilangsungkan pernikahan di gereja antara laki sama laki, kaum gay, ya, diadakanlah pawai LGBT. Tidak lama terbakarlah hutan mereka. Hutan mereka terbakar, datang angin kencang. Allah utus angin kencang, sehingga tidak lama kebakaran di hutan merembet ke perkampungan mereka, ke tempat tinggal mereka. Maka hanguslah pulau Hawaii. Dengan sekejap kepulauan surga berubah menjadi kepulauan neraka. Nah, maka ternyata untuk mengeksekusi LGBT ini memang dari dulu sampai sekarang dengan api. Dengan api. Azab yang paling berat untuk LGBT selalu diakhiri dengan api. Selama ini kita dieksekusi dengan tanah longsor, ketimbun. Dieksekusi dengan banjir bandang, hanyut. Tapi jarang-jarang dieksekusi dengan api. Kecuali Mbah Merijan dulu, juru kunci Merapi. Nah, ternyata LGBT rame-rame dieksekusi oleh Allah dengan api. Dengan api. Mereka itu gosong, terbakar. Ini akibat membenci syariat yang telah diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini dua nawaqid kita sampaikan, berawal dari tadi tertarik dengan agama, ajaran agama lain, maka akhirnya membenci agama sendiri. Ketika ini tidak kunjung pulih, ternyata terjadi komplikasi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Apa nawaqid selanjutnya? Kita ke At-Taubah ayat 65. At-Taubah surah yang ke-9. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 65 plus ayat 66. Saya ulang, berawal dari ketertarikan kepada ajaran lain, lalu membenci ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhir kepada bukan hanya membenci tapi mengolok-olok, mencaci maki syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat 66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Silakan. Nah, tunggu dulu sebentar. Sebelum diterjemah, saya mau cerita dulu. Dulu selesai salah satu peperangan, maka para sahabat istirahat, bersandar di pokok kurma, ya, sambil beristirahat. Di tengah keheningan itu dipecahkan oleh suara seorang munafikin. Apa kata si munafik ini? Saya tidak melihat di antara qori-qori kita. Apa itu qori? Ahlul Quran. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Saya tidak melihat di antara qori-qori kita ini kecuali sangat buncit perutnya. Artinya banyak makan. Pembohong kalau bicara. Penakut kalau ketemu musuh. Ini kalau kedengaran Rasulullah atau kedengaran oleh kita. Kita dikatakan orang begitu, kita senang nggak? Nah, tentu tidak. Ya. Nah, di antara sahabat yang mendengar langsung bangkit. Nah, apa katamu? Awas, tak laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, ternyata si munafik ini ngeper juga. Secepatnya dia ambil kudanya, dia pacu sekencang-kencangnya sebelum orang yang akan melaporkan ini sampai kepada Nabi. Dia menyesal juga rupanya, takut juga rupanya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, sayang 1000 kali sayang. Sebelum dia sampai kepada Rasulullah, duluan ayat turun. Nah, silakan terjemah. Silakan. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Duluan ayat turun. Sebelum si munafik ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Muhammad, nanti mereka akan datang kepadamu. Kalaupun kau tanyakan kepada mereka, pasti dia menjawab, jangan masuk hatilah, kami cuman guyon, ya, cuman gurau kok, jangan masuk hatilah, ya. Itu kata mereka. Lalu sampaikan kepada mereka, qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas dengan Allah, dengan Rasul Allah, dengan ayat Allah, dengan syariat Allah, kalian berolok-olok, kalian bermain-main?
La ta'tadiru, nggak usah kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman, kata Allah SWT. Ini merupakan landasan nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Ujung ayat ini yang jadi dasarnya. Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kafir setelah beriman. Lantaran kamu suka berolok-olok dengan Allah. Lantaran kamu suka main-main, suka bergurau. Apalagi serius mencela syariat. Pernah dengar enggak? Orang berjenggot itu orang goblok. Makin panjang jenggotnya makin goblok dia. Pernah dengar? Itu bukan olok-olok lagi, jelas mencela, jelas mencaci. Maka ancamannya apa? Kalau tidak bertaubat, batallah syahadatnya. Nah, kita kembali. Kalau tadi cerita orang kafir, sekarang orang munafik. Orang munafik saja mengolok-olok syariat, mengolok-olok Nabi dan sahabatnya, batal ya syahadatnya, jadi kafir dia ya. Padahal wajar orang munafik seperti itu, karena yang dikatakan munafik itu hatinya tidak sama dengan kelakuannya. Mungkin di lahirnya mereka menampakkan baik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dulu. Di luar dia bersyahadat, sholat dia di belakang Rasul, tapi hatinya menentang. Itulah orang munafik. Nah, orang munafik itu wajar seperti itu. Kalau tidak begitu tidak munafik namanya. Ya. Kalau mereka tidak mengolok-olok syariat, kalau mereka tidak jadi bumerang terhadap Islam, bukan orang munafik namanya. Nah, bagaimana? Dan kita seorang muslim yang mengaku beriman, lalu juga mengolok-olok syariat, mencaci maki syariat, apakah juga masih wajar? Ataukah kurang ajar? Nah, silakan simpulkan sendiri. Inilah yang terjadi di masyarakat kita, terutama yang berbeda pemahaman. Mulutnya mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi selalu membuli tentang jenggot, selalu membenci orang berjenggot ya. Menyebut, wah, pasukan Pajero datang. Apa itu Pajero? Pasukan jenggot Rasul. Nah, kalau ada yang menyampaikan jenggot, nah ini sawah mana lagi? Salafi, Wahabi. Selalu dibully. Nah, padahal mulutnya tidak henti-hentinya mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi implementasinya jauh panggang daripada api. Mereka membenci syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal intinya cinta Nabi, cinta Rasul itu ta'atuhu fima amar, mentaati semua diperintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang beliau larang. Ya. Wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau beritakan. Itu implementasi daripada cinta Nabi, cinta Rasul. Para sahabat Nabi tidak pernah happy birthday to you, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rasul, tidak pernah merayakan hari lahirnya Rasul. Tapi ketaatan para sahabat kepada Rasul bukan main. Ya. Ketika turun perintah berhijab, sahabat ketika itu, wanita-wanita ketika itu begitu pulang ke rumahnya langsung mengambil ordennya dan melilitkan ke kepalanya. Karena mereka memang sami'na wa ata'na.
Nah, begitu turun larangan khamar, terjadilah banjir bandang di Madinah. Padahal hari nggak hujan. Banjir apa? Banjir khamar. Habis belanja dari Syam, ya, khamar yang kualitas tertinggi, baru pulang dari Syam bawa khamar berkendi-kendi. Lalu mereka bertanya kepada yang ikut kajian, apa yang disampaikan Rasulullah kemarin? Yang disampaikan Rasulullah mengharamkan khamar. Diharamkan enggak? Ya, dam. Dipecahkan kendi-kendi khamar itu, dipecahkan semua. Padahal khamar mahal. Nggak ada cerita. Ketika turun larangan Rasul, mereka langsung menjauhi. Itulah sebab terjadi banjir besar di Madinah, banjir air khamar. Begitu kepatuhan Rasul. Tapi sahabat itu tidak pernah peringatan Maulid. Nah, ini kalau kita kaitkan cinta Nabi, cinta Rasul kepada Maulid Nabi, berarti para sahabat tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Rasul. Begitupun tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai distempel oleh Rasul adalah manusia terbaik. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup pada masaku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada Nabi tidak perlu diragukan, tapi mereka tidak peringatan Maulid. Beranikah kita mencap mereka tidak cinta Nabi, tidak cinta kepada Rasul? Mereka tidak membenci syariat, mereka tidak mengolok-olok syariat. Begitu berlalu 3 generasi terbaik, muncul a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat-empatnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga tidak peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranikah kita menuding imam madhab itu tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Rasul? Sampai kepada 2 ulama hadis yang terkenal. Siapa? Al-Bukhari wal Muslim. Mereka tidak peringatan Maulid. Terus ke bawah, yang diklaim sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga tidak merayakan peringatan Maulid. Beranikah kita menuding mereka tidak cinta Nabi, tidak cinta kepada Rasul? Bukan Maulid yang mereka lakukan, tapi sami'na wa ata'na terhadap setiap yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab mereka sami'na wa ata'na. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena memang peringatan Maulid itu pertama kali dilakukan oleh Fatimiyun, salah satu sekte daripada Syiah Rafidhah, yang ketika itu mereka masuk Mesir tahun 360 Hijrah. Jauh setelah meninggalnya para sahabat, jauh setelah meninggalnya a'immatul arba'ah, jauh setelah meninggalnya yang diklaim Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Nah, itulah 2 hal ya yang membatalkan syahadat. Kita sempurnakan ayat ini dulu. Ayat 66. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Innafu an ta'ifatin minkum, kalaupun kami maafkan sebagian di antara kalian karena sudah bertaubat, ya, nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, pasti kalian akan kami azab disebabkan kalian memang hobi berbuat dosa, doyan dengan maksiat. Demikian
murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mencela, mencaci, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, malah di ujung Al-Kautsar Allah memvonis, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu maka dia akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih dan sayang Allah. Membenci Nabi ketika Nabi masih hidup, tapi ketika Nabi sudah meninggal, membenci sunnah Nabi, membenci ajaran Rasul, itu membuat kita akan terputus dari kasih dan sayang Allah. Kalau kita sudah terputus dari kasih dan sayang Allah, maka kita akan terlunta-lunta di dunia ini. Kita tidak akan ditolong ketika kita berada dalam kesulitan. Nah, itulah yang kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini masih menderita, ya, bukan hanya di Gaza, menjadi bulan-bulanan oleh orang Yahudi, termasuk saudara kita di Rempang, di Kepulauan Riau, malah disiksa oleh pemerintahannya sendiri. Ini yang merisaukan. Kenapa? Berawal daripada mereka meremehkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita lebih mencintai syariat yang diturunkan oleh Allah dan kita menghormati syariat yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kepada nawaqid yang ketujuh. Sebelum kita tutup, kita pertajam materi ini melalui sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal yang mengalap-alap itu Ustaz, misalnya yang mengalap-alap itu orangnya kurang paham lah, pengetahuannya kurang itu, terus itu bisa menimbulkan kekafiran atau enggak. Terus juga untuk yang sekelas kiai tapi masih mengalap-alap itu bisa masuk kafir juga. Terus untuk cara bertobatnya itu harus seperti apa dan meminta maafnya kepada siapa Ustaz? Barangkali ada perbedaan antara yang sudah tahu dengan yang belum tahu. Ya. Bukan berarti yang belum tahu terbebas dari hukum. Dia tetap terkait, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak belajar? Nah, itulah makanya talabul ilm faridah. Belajar itu hukumnya fardu. Ya, terutama belajar akidah. Belajar tauhid hukumnya fardu, wajib ain hukumnya. Nah, sebab kalau tidak belajar ya menyebabkan ketidaktahuan, kebodohan. Nah, itulah walaupun profesor doktor itu bodoh, masa syariat sendiri dihina. Itu namanya menapi air di dulang, menyobek baju di dada. Ditapi air di dulang, ya yang basah muka sendiri, disobek baju di dada yang telanjang badan sendiri. Itulah kebodohan. Nah, kemudian antara kiai dengan jamaah biasa, mungkin bedanya lebih parah lagi kiai. Karena sebagai seorang panutan, kalau orang awam, orang pasaran, ya mungkin dosanya dosa kecil karena ketidaktahuannya. Tapi kalau adalah berpredikat kiai, itu sudah orang jadi panutan. Ya, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi pejuang, tapi kenyataan menjadi pecundang. Ya, ini mungkin lebih besar dosanya. Ya, lebih besar kemurkaan Allah disebabkan mereka itu. Nah, jadi demikian, ya. Pada dasarnya dosanya sama,
Ya, tapi disebabkan karena ketidaktahuan, karena keawaman, barangkali masih dimaafkan. Tapi dia tetap tersangkut, kenapa tidak belajar? Ya, tapi kalau sudah belajar akan berlipatlah dosanya, ya, dengan ilmu yang sudah dipelajarinya itu. Demikian, wallahu a'lam. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Ini masih terkait dengan masalah jenggot itu kan. Bagaimana kita di sana menghadapi orang yang mencela atau yang meremehkan jenggot ini, sementara dia kan lebih tua umurnya daripada kita gitu kan. Gimana cara menghadapi si bapak itu gitu kan? Seperti itu tanya. Ya. Menghadapinya ya dengan menyampaikan dalil. Kalau kita hafal hadisnya, bacakan hadisnya. Waffirul liha wahfus syawarib. Dan hadisnya bukan satu. Hadis ini berlapis-lapis. Kalau kita tidak hafal hadisnya, ya boleh ditulis di kertas atau di kopi. Ini hadisnya sahih loh Pak. Ya. Berdasarkan hadis inilah sepakat madzhabul arba'ah. 4 mazhab sepakat mengatakan syariat berjenggot. Dan sepakat pula 2 ormas, ya, terbesar di negeri kita. Sebut saja yang paling tua, Muhammadiyah. Ya, itu merestui syariat berjenggot. Lihat foto Kiai Haji Ahmad Dahlan main ke Menteng Raya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memelihara jenggot. Ormas yang muda, Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merestui syariat berjenggot. Lihat fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kantor PBNU, Jalan Keramat Raya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memelihara jenggot. Siapa lagi? Orang Minang. Lihat, Buya Hamka memelihara jenggot, Agus Salim memelihara jenggot. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah alergi dengan jenggot, Muhammadiyah sempalan. Kalau ada orang NU benci kepada orang jenggot, nah, begini menyampaikannya. Jadi kalau mereka dengan logika, kita juga dengan logika. Ya, kita sampaikan hadis Nabi dengan dalil akal supaya mereka bisa menerimanya. Jadi kalau dikatakan ya orang berjenggot itu goblok, ya gobloklah Kiai Haji Ahmad Dahlan, gobloklah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gobloklah Buya Hamka, gobloklah Haji Agus Salim, melihat berjenggot semua. Syariat berjenggot disepakati oleh para nabi berjenggot. Hanya Nabi Lia Edan yang tidak berjenggot. Ya. Nabi Ahmad Musaddiq yang tidak berjenggot. Entah kalian Nabi kalian Ahmad Musaddiq atau Lia Edan, ya nggak tahulah. Kenapa kalian membenci syariat berjenggot? Nah, itu logika yang kita sampaikan kalau kita dihadapkan dengan logika. Ya, silakan. Saya pernah dengar nawaki syahadat ini ajaran bisa-bisanya kaum Nabi, karena udah ada di ajaran Rasul kadang-kadangnya bisa-bisanya aja gitu untuk mendiskreditkan mereka. Ya. Terus kemudian itu aja dengan ya kalau mereka sekadar ngomong boleh saja, ya, berawal daripada kebencian itu tadi. Tapi memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat maudhu ini, membuat judul ini bukan atas kehendak pribadinya, tapi berdasarkan dalil-dalil. Kan setiap nomor yang kita sampaikan selalu kita iringi dengan dalil. Tidak ada yang tidak pakai dalil. Berarti semua berdasarkan dari qala Allah Al-Quran, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Syekh Muhammad hanya sekedar membuat maudhu, membuat judul, ya, menyusun. Sementara
Kerangkanya itu sudah ada dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah juga, bid'ahkah Al-Quran? Al-Quran yang bicara begitu. Ya. Kenapa orang membenci dikatakan batal syahadatnya? Fa'ahbata a'malahum, itu dalilnya. Batallah amal mereka lantaran mereka membenci syariat yang diturunkan kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang mengolok-olok, lihat ayat 66 tadi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf. Kalian sudah kafir setelah beriman. Ini alasan nawaqid. Batalnya syahadatain, batalnya keimanan, batalnya keislaman. Jadi Syekh Muhammad bukan bicara senak dengkulnya, ya, tapi berdasarkan dalil. Mereka tahu sebenarnya bukan salafi namanya kalau bicara tanpa dalil. Kalau bicara tanpa dalil, hanya merekalah yang berbicara tanpa dalil, berbuat tanpa dalil. Itu wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.